Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana kalau ada cara buat jadi lebih sehat, tapi nggak perlu pusing sama diet yang ribetnya minta ampun? Nah, hari ini kita bakal bedang tuntas satu metode yang lagi naik daun, karena simple banget, puasa intermittent 16:8. Oke, jadi begini rencana kita hari ini. Pertama, kita bakal kenalan dulu, apa sih sebenarnya puasa 16/8 itu. Terus, kita lihat contoh jadwalnya, biar kebayang. Nggak lupa, saya bakal kasih tips-tips biar kita semua konsisten. Setelah itu, kita intip manfaatnya, dan terakhir, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah ada di kepala kamu. Kita semua kayaknya pernah di posisi ini, pengen hidup lebih sehat, tapi pas dengar kata diet, rasanya udah capek duluan, iya kan? Selalu aja ada aturan yang harus diikutin, makanan yang harus dihindari. Betul banget! 3 monster ini nih, aturan yang kaku, pusingnya ngitungin kalori setiap makan, dan yang paling parah, rasa lapar yang kayaknya nggak pernah hilang. Kombinasi ini yang sering banget bikin kita akhirnya bilang, udahlah, ngirah aja. Tapi, gimana kalau semua kerumitan itu bisa kita singkirkan? Nah, disinilah puasa 16/8 datang sebagai pahlawan, sebuah alternatif yang jauh lebih santai. Yuk kita mulai dari bagian pertama, apa sih sebenarnya metode ini? Intinya tuh simple banget. Ini bukan tentang apa yang kamu makan, tapi lebih fokus ke kapan kamu makannya. Jadi dalam sehari kan ada 24 jam tuh, kita bagi jadi 2. 16 jam untuk puasa, dan 8 jam sisanya jadi jendela makan, alias waktu kamu boleh makan. Mungkin pas dengar kata puasa, yang kebayang langsung sesuatu yang ekstrim ya, kayak nggak makan sama sekali seharian penuh. Nah, disinilah bedanya. Metode 16/8 ini jauh lebih bersahabat. Kita cuma perlu matur jadwal makan, bukan ngilangin waktu makan sama sekali. Jauh lebih fleksibel kan? Dan ini dia bagian yang bikin semuanya jadi masuk akal. Kalau kamu tidur, katakanlah 8 jam semalam. Itu artinya waktu puasa kamu udah kepotong 8 jam. Jadi kamu cuma perlu nahan nggak makan selama 8 jam sisanya pas lagi melek. Tiba-tiba angka 16 jam itu jadi nggak seseram kedengarannya kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Kunci dari metode ini adalah fleksibilitas. Jadi kamu bisa banget pilih jadwal yang paling nyambung sama ritme hidup kamu. Coba kita lihat, mana nih yang paling kamu banget? Kalau kamu tipe yang santai aja ngelewatin sarapan, jadwal mulai makan siang dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, ini paling populer. Atau kamu tipe yang harus sarapan biar semangat, bisa coba jadwal mulai sarapan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, buat yang suka kumpul-kumpul malam atau kerjanya sampai larut, ada juga jadwal makan malam terlambat. Jadi semua bisa disesuaiin. Teorinya udah, contoh jadwalnya juga udah. Tapi, gimana caranya biar kita nggak berhenti di tengah jalan? Nah, sekarang kita bahas beberapa tips kunci biar kebiasaan baru ini awet. Kuncinya ada 4 nih. Pertama, pas rasa lapar mulai datang, air putih, teh atau kopi hitam tanpa gula itu sahabat terbaikmu. Kedua, jangan langsung ngegas, mulai pelan-pelan aja, coba 2 atau 3 hari seminggu, biarin badan kita kenalan dulu. Ketiga, pakai waktu tidur sebagai cheat code puasa kamu. Dan terakhir, pas waktunya makan, kasih badanmu asupan yang bagus. Ya, ingat tujuannya bukan jadi sempurna, tapi konsisten. Nah, kalau udah tahu caranya, sekarang kita bahas bagian yang paling bikin semangat. Kenapa sih kita repot-repot ngelakuin ini? Apa untungnya buat badan kita? Manfaat pertama yang paling sering dicari orang, berat badan. Logikanya gampang banget. Dengan waktu makan yang lebih pendek, otomatis kita cenderung makan lebih sedikit kalori dalam sehari. Nggak perlu pusing-pusing pakai kalkulator. Selanjutnya, ini bagus banget buat energi kita. Dengan adanya jeda makan yang panjang, tubuh kita bisa istirahat dari gula. Ini bantu banget buat menstabilkan kadar gula darah, jadi nggak ada lagi tuh drama energi yang naik turun drastis. Coba bayangin, sistem pencernaan kita itu kan kerja non-stop. Nah, dengan puasa 16 jam, kita seolah-olah ngasih dia liburan singkat setiap hari. Ini bisa bantu banget buat kesehatan usus kita dalam jangka panjang. Dan ini nih, manfaat yang mungkin nggak disangka-sangka. Banyak loh yang ngerasain, setelah badannya terbiasa, pikiran malah jadi lebih jernih dan fokus selama jam-jam puasa. Energi rasanya jadi lebih stabil. Wajar banget kalau kamu masih punya beberapa pertanyaan atau ragu-ragu sebelum mulai. Di bagian ini, kita bakal coba jawab beberapa kekhawatiran yang paling sering muncul. Ini dia, pertanyaan sejuta umat. Gimana kalau nanti laparnya nggak ketahan? Apa yang harus dilakuin? Jawabannya simple, minum air yang banyak, dan coba sibukkan diri. Rasa lapar yang nyiksa itu biasanya cuma datang di awal-awal kok. Percaya deh, tubuh kita itu pinter, dia bakal beradaptasi. Nanti juga rasa laparnya bakal reda sendiri. Pertanyaan bagus lainnya nih, apa harus saklek banget sama jamnya? Jam 12 siang, ya harus jam 12, nggak boleh telat semenit pun.
Tentu aja enggak. Ingat ya, ini bukan peraturan militer. Kalau sesekali jadwal kamu geser 1 atau 2 jam karena ada acara keluarga atau kerjaan, ya nggak apa-apa. Nggak usah stres. Yang paling penting itu konsisten jangka panjang, bukan sempurna dalam sehari. Oke, jadi mari kita simpulkan obrolan kita. Intinya sederhana banget. Makan dalam jendela 8 jam, biarin tubuh istirahat selama 16 jam, dan manfaatin waktu tidur kamu. Pilih jadwal yang cocok sama hidup kamu, bukan yang malah bikin stres. Dan dari semua aturan, yang paling penting adalah dengerin badan kamu sendiri, dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Pada akhirnya, puasa 16/8 ini bukan soal diet ketat yang menyiksa, tapi lebih ke sebuah penyesuaian gaya hidup yang simpel dan bisa disesuaikan. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu, siap nggak untuk mencoba langkah sederhana ini dan lihat sendiri perbedaannya?